Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Faqala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alhamdulillah, pada majelis subuh ini kita semuanya diberikan kenikmatan berupa waktu luang dan kesempatan maupun kesehatan sebagaimana yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, ni'matani maghbunun 'inda kasratin minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kadang manusia lupa dengannya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Alhamdulillah kita semuanya mampu untuk menjadi orang-orang yang meluangkan waktunya dan kesehatannya di arah yang baik. Jamaah a'azzani wa a'azzakumullah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat yang tadi kami bacakan dalam muqaddimah, tentu kita akan mengerti di awal tahun ajaran ataupun di awal tahun semacam ini, tentunya kita membutuhkan spirit, tentunya kita membutuhkan motivasi, tentunya kita membutuhkan yang disebut dengan tadwir ad-dat atau yang disebut dengan tanmiyatu an-nafs. Ya, bagaimana konsep untuk kita bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Salah satu yang sering kita dengar di dalam Al-Quran, selalu kita mengerti bahwasanya ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Kadang yang kita pahami adalah bahwasanya kita harus berubah tanpa memahami makna dalam ayat tersebut. Tetapi kalau kita merenungkan, para mufassirin menyampaikan bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, di situ adalah maksudnya Allah tidak akan mengangkat kenikmatan, keberkahan ataupun kondisi kita, baik itu kesehatan, ya, keadaan baik ataupun hal-hal yang kita rasa itu menarik, sampai kita melakukan perbuatan maksiat. Sehingga dikatakan hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sampai kita merubah diri kita dari yang baik kemudian kita melakukan hal-hal yang buruk. Sehingga Ummuna Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan di dalam hiwarnya bersama baginda Nabi SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina as-salihun. Apakah kita akan dibinasakan? Padahal di sekitar kita ini banyak orang-orang soleh. Ya, apa kata Nabi SAW? Naam, idza kasura al-khobas. Iya, wahai Aisyah, jika banyak dosa ataupun keburukan tersebar, dan kita seperti setan bisu, ya, ataupun syaitonun akhras, kita tidak mau nahi mungkar, tidak mau amar ma'ruf, ya, sehingga itu yang menyebabkan bencana atau bala muncul. Ya, kurang apa itu Aceh misalnya, ya, Serambi Mekah. Namun kenapa tsunami datang? Ya, di lain sisi memang ujian, cobaan, tetapi kita harus introspeksi, ya, terutama di awal tahun seperti ini, ya, tentunya dalam
diri kita, masyarakat kita maupun negara kita harus bertambah lebih baik. Sehingga manajemen untuk tatwir adat ataupun transformasi diri ini harus kita bangun sejak awal. Ya, diawali dari keluarga seorang muslim. Ya, sehingga dikatakan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya pertama kali di sini kita diminta untuk memperbaiki keluarga kita dulu. Ya, tentunya dalam keluarga diri kita dulu yang paling utama. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau diri kita sudah baik, barulah kita akan mengajak. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi, "Angdir ashiratakal aqrabin." Serulah itu keluarga kamu. Ya, sehingga itu semuanya dikatakan sebagai apa? Sebagai manajemen atau konsep untuk tatwir adat. Ya, jamaah azani wa azakumullah. Berikutnya, di dalam perubahan tentu tidak seperti membalikkan tangan. Tentu ada ganjalan-ganjalan, rintangan-rintangan ataupun ada tantangan. Ya, atau yang disebut dengan kata ittirab biasanya. Maka gangguan atau ittirab ini biasanya datang dari nafsu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan nafsu yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran itu dikatakan terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan nafsu al-mutmainnah. Ada nafsu yang tenang ini. Ya, sehingga kita harus raih sifat nafsu yang pertama ini. Karena kalau nafsul mutmainnah itu sudah kita miliki, ilmu wajib yang ketiga di dalam kewajiban seorang muslim untuk menuntutnya itu sudah terpenuhi. Karena kita diwajibkan untuk mengerti ilmu wajib dulu sebelum ilmu-ilmu yang sunnah, yaitu akidah, supaya nggak sesat ya pemikiran kita, nggak jadi liberal. Ya, kemudian yang kedua adalah ilmu fikih, ibadah, supaya kita ibadahnya nggak sesat. Karena setiap tahun ada yang aneh-aneh di Indonesia ini. Baru-baru ini siapa itu yang disebut Mama Gufron atau siapa itu? Ya, maka itu semuanya setiap tahun mesti ada yang viral semacam itu. Baik yang nyeleneh ibadahnya, yang ngaku nabi palsu dan seterusnya. Maka dengan ilmu wajib yang kedua ini kita nggak akan sesat dalam ibadah. Ya, kemudian yang ketiga baru tazkiyatun nufus ataupun tasawuf. Ya, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang kotor, hasad, dengki, serai, jahil, mutakil dan seterusnya. Maka itu semuanya hal-hal yang harus kita buang dalam diri kita. Nah, sama dengan tatwir adat tadi. Ada ujian, rintangannya berasal dari nafsu. Tapi kalau nafsul mutmainnah sudah kita miliki, maka kita akan bisa menjadi lebih baik. Maka kuncinya kita harus punya nafsul mutmainnah. Yang kedua, nafsu itu ada yang disebut dengan nafsul lawamah. Nah, nafsu lawamah ini biasanya nafsu yang endingnya penyesalan. Dia sudah menjalankan perintah, menjauhi larangan, tetapi kadang tergelincir ke hal-hal yang berbau dosa. Sehingga dia menyesal. Ya, walaupun dikatakan itu menunjukkan masih ada keimanan dalam hatinya. Tetapi biasanya kalau kita tidak mampu melawan ya sifat nafsu yang kedua ini, nanti endingnya seperti yang terjadi di kawan-kawan yang ada di Australia misalnya. Ketika musim Ramadan biasanya ada mahasiswa yang diminta untuk jadi imam di sana, dakwah di sana ya dan seterusnya. Itu mereka cerita. Di sana ada tebing khusus untuk tempat bunuh diri, Bapak Ibu. Naudzubillah. Ya, ada tebing khusus untuk tempat bunuh diri. Di Indonesia ini baru-baru juga viral ini. Tetapi bukannya malah dilindungi dengan ditinggikannya pembatas, ya, kemudian malah cari sajen, ya dan seterusnya. Maka ini adalah hal-hal yang barangkali kita harus luruskan. Ya, itulah yang disebut dengan nafsu lawamah. Nah, nafsu lawamah ini akan mengakibatkan penyesalan. Kalau sifat ini tidak kita lawan, maka penyesalannya terlalu berlebih, ya sampai melampaui batas. Akhirnya itu akan menyebabkan ya kita terlalu menyesali perbuatan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Ya, yang jadi masalah itu kalau kita punya problem dengan manusia. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala kurang apa Allah?
Ya, Allah akan memaafkan. Bahkan ada cerita ya bahwasanya ada di kisah umat terdahulu itu ada 99 orang yang telah dibunuh oleh laki-laki ini. Ya, tetapi akhirnya dia menyesali perbuatannya dan ingin bertanya, apakah bisa dimaafkan perbuatan itu? Datanglah dia kepada seorang abid atau yang disebut dalam hadis rohib. Rohib ini disebut dengan abid kalau zaman kita, ahli ibadah. Bertanyalah dia kepadanya, apakah bisa kok diampuni? Enggak, kamu pendosa itu. Akhirnya digenapi, dibunuh sekalian si rohibnya itu jadi 100. Ya, kemudian dia mencari orang yang paling alim di muka bumi. Datanglah dia kepada orang alim itu, kemudian dia bertanya, bisakah diampuni dosaku? Kemudian dia bisa. Apa yang menghalangi antara taubat dengan perbuatan ini? Kalau Allah sudah memaafkan, Allah akan memberikan ampunan. Tetapi ingat, kamu berusaha, datanglah ke bulan. Akhirnya dia diminta untuk apa? Untuk berubah. Ya, berubah menjadi lebih baik dengan mendatangi guru yang ada di daerah bulan, dan jangan pernah kamu kembali ke daerahmu karena daerahmu itu banyak ya keburukan di situ. Akhirnya berjalanlah dia menuju ke tempat itu. Belum sampai tempat itu ya maut sudah datang. Berselisihlah itu malaikat rahmat dan malaikat adab. Ya, mana yang lebih dulu akan mencabut nyawanya? Ya, akhirnya ditengahi oleh malaikat penengah atau hakam dari malaikat, ya, kemudian menjelaskan ukurlah, kisu, ukurlah jarak mana yang lebih dekat ya dengan tempat yang dituju atau tempat yang asalnya. Akhirnya diukur dan lebih dekat dengan tempat yang dituju. Akhirnya malaikat rahmat yang mencabut nyawanya. Kemudian Allah ampuni dosanya. Nah, ini adalah contoh bahwasanya kalau dengan hubungan manusia dengan Allah, Allah akan memaafkan. Sehingga kita dianjurkan segera untuk bertobat. Tapi yang jadi problem adalah hubungan dengan manusia. Sehingga dikatakan awwalu ma yubda bainan nasi yaumal qiyamati biddima. Baik urusan darah, urusan utang piutang, ya, urusan ghibah, namimah dan seterusnya, itu yang kelak akan dipermasalahkan sehingga kita akan menjadi orang yang muflis. Nah, oleh karena itu jamaah azani wa azakumullah, hubungan dengan manusia ini harus kita bangun. Ya, kalau yang punya salah segera untuk meminta maaf. Ya, sehingga ini semuanya hal-hal yang nanti akan dibahas ya di dalam nafsul lawwamah. Kemudian yang terakhir adalah nafsu yang disebut dengan nafsu ammaratun bisu. Nafsu yang selalu menganjurkan kita, membisikkan kepada kita ke hal-hal yang buruk. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Dan ini nafsu jenis atau sifat ketiga dari nafsu ini yang harus kita hindari. Ya, jangan sampai kita punya nafsu yang ketiga ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita punya nafsu yang ketiga, maka kita akan selalu dibisikkan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ya, biasanya nanti yang diserang adalah hatinya dulu. Nah, kalau hatinya kotor, pikirannya kotor. Sehingga dikatakan hati-hati dengan pikiranmu karena itu akan menjadi ucapanmu. Hati-hati dengan ucapanmu karena itu akan menjadi tindakanmu. Hati-hati dengan tindakanmu karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu karena itu akan menjadi karaktermu. Hati-hati dengan karaktermu karena itu akan menjadi nasibmu. Jadi intinya manajemennya adalah kita bisa mengontrol hati. Kalau hati kita sudah baik, pikiran kita akan baik. Tapi sebaliknya, ya, kalau tidak mengerti hadis idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalbu. Jadi kuncinya dalam hati sebenarnya, bukan pikiran. Nah, sehingga penyakit-penyakit hati itu berasalnya dari nafsu yang jenis ketiga tadi. Nafsul ammaratun bisu. Maka segera saja kita beristiadah. Cara menangkalnya adalah dengan cara kita selalu beristiadah. Setiap ada gangguan, bisikan, hal-hal yang buruk, itu jelas. Kenapa? Orang di dunia ini nggak maksum, kecuali Nabi. Maka setiap ada gangguan, bisikan, hal-hal buruk, ya kita harus segera istighfar, berzikir, bertaubat. Bahkan ada doa khusus yang harus kita
bacakan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Ya, seperti yang dibacakan oleh Rasul kepada Hasan dan Husain. Wa idukuma bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya, jadi setan ini akan membisikkan. Bagaimana tidak? Setan akan selalu ya berada dalam setiap aliran darah kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, aliran darah itu kan dekat sekali. Kalau kita beristiadah, dia akan lari. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga manfaatnya kalau nafsu lawamah, nafsu jenis ketiga ammaratun bisu berhasil kita tangkis, maka kita juga akan dilindungi dari ain. Ya, jadi ain ini nyata. Bahkan ketika beberapa kali kunjungan di negeri yang disebut Yaman itu mereka menyampaikan ya bahwasanya ada kabilah khusus yang kalau dia melihat itu seperti hebat jadi. Jadi anak-anak Arab itu kalau udah malam mereka nggak berani keluar. Kenapa? Karena takut dengan ain. Sehingga jangan heran Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ke Arab Saudi ataupun ke negara-negara Timur Tengah, biasanya mereka akan menuliskan kalimat-kalimat thayyibah di belakang mobil mereka atau di depan mobil mereka. Itu saya kira hanya sekedar stiker saja gitu ya dulu awalnya. Ternyata ada tujuan lain. Salah satunya untuk menangkal gangguan ain. Karena ain itu diawali dari melihat, tapi kita lupa tidak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Kita hanya patokannya fa bi ni'mati rabbika fahadits. Enggak masalah. Nikmat Allah kita kadang-kala kita boleh sampaikan supaya menjadi iktibar bagi manusia. Tetapi jangan lupa ketika menyampaikan harus dengan kalimat-kalimat thayyibah. Masya Allah, qadarullah, ya. Biidznillah misalnya. Sehingga itu nanti ya kalau ada orang yang hasad itu akan bisa mental. Ibaratnya semacam itu. Ya, maka ini semuanya yang dikatakan sebagai konsep untuk kita bisa menangkis yang disebut dengan gangguan. Salah satunya dari nafsu tadi. Ya, sehingga marilah kita miliki nafsu yang pertama tadi, nafsu mutmainnah. Sehingga hati kita akan jernih, hati kita akan bersih. Barulah setelah itu, ya kalau kita hatinya sudah bersih, jiwa kita siap, ya raga kita siap, badan kita siap. Baik itu untuk ibadah atau muamalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Sehingga kalau sudah siap hati kita, ibadahnya akan tenang. Ibadahnya akan ikhlas. Ya, sehingga dia akan mengedepankan nas dibanding akal. Nah, sekarang orang-orang liberal jahatnya luar biasa. Dan mereka bukan orang-orang yang bodoh. Mereka orang pintar, hafal Quran bahkan. Tetapi mereka dengan kepintarannya itu ngotak-ngatik Al-Quran. Ya, supaya menjadi apa? Menjadi sesuai dengan keinginan nafsu mereka. Ya, karena zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir minad dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah dan sampai akhir ayat. Itu gangguan bagi kita. Enggak mungkin kita dibiarkan oleh Allah tanpa ujian di dunia. Salah satu ujiannya harta. Kenapa mereka berubah? Karena disuap dengan harta. Wanita, tahta dan seterusnya. Maka itu semuanya dikatakan sebagai ujian. Ya, sehingga kalau diri kita sudah memiliki nafsul mutmainnah, maka kita akan siap untuk beribadah dengan baik. Muamalahnya juga akan baik. Karena ibadah biasanya akan lengkap dengan muamalah. Dengan kita berinteraksi, dengan kita bermuamalah. Ya, sehingga itu semuanya menunjukkan kita makhluk sosial dan seterusnya. Ya, taib. Jamaah azani wa azakumullah, setelah kita mengerti bahwasanya perubahan itu harus diawali dari diri kita. Kemudian barulah Allah sampaikan hu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, kita harus mengawali dari yang paling dekat. Ya, yang paling dekat dulu. Ya, sehingga dalam hal ini kita akan menyampaikan hal yang disebut dengan ahwal sahsiyah. Ya, ahwal sahsiyah itu adalah
problematika rumah tangga. Karena biasanya masyarakat itu diawali dengan keluarga. Kalau keluarga dalam sebuah masyarakat itu baik, maka masyarakat itu juga akan berkembang. Tapi kalau keluarga dalam masyarakat itu bermasalah, maka masyarakat itu juga akan mendapatkan banyak problem. Sehingga kita wajib mengerti beberapa hal yang dibahas dalam kitab Ahwal Syakhsiyah ataupun di dalam masalah problematika rumah tangga. Di antaranya seperti dalam ayat tadi. Tujuan dalam sebuah rumah tangga itu apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Pertama, konsepnya adalah pemuda, mindsetnya harus dirubah. Nah, sehingga kalau ada jamaah kita yang masih muda, belum menikah, segera diminta untuk menikah. Kenapa? Karena Nabi ketika melihat ada sekelompok pemuda, itu langsung diingatkan, ya ma'syarus syabab, kata beliau. Ma'syar itu adalah bilangan 10 ke atas. Ada puluhan pemuda sedang duduk dalam majelis, sehingga Rasul mengerti ini pemuda ini uzab, masih jomblo. Maka dianjurkan oleh Nabi dengan sabdanya, ya ma'syarus syabab manis tato aminkumul ba'ah. Barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah. Falyatazawwaj. Apa manfaatnya? Fa innahu aghaddun lil basar wa ahsanu lil farji. Karena manfaat segera menikah itu akan menundukkan pandangan kita, enggak jelalatan. Wa ahsanu lil farji, dan bisa menjaga kemaluan. Sehingga aman kalau yang sudah menikah ini. Ada pelampiasannya ke arah yang fitrah. Tapi kalau yang enggak, godaannya luar biasa Bapak Ibu sekalian. HP, TV, media sosial, pergaulan, dan seterusnya. Itu tantangan pemuda generasi Z di era kita sekarang. Sehingga solusinya fitnatus syahwat itu ditangkis dengan segera menikah. Maka mindset dalam keluarga muslim itu kalau yang sudah akil balik itu segera saja menikah. Kami ketika berjumpa dengan kawan-kawan pecahan Uni Soviet itu yang disampaikan Kazakhstan, Kyrgyzstan, itu mereka datang, mukanya masih muda-muda, tetapi mereka sudah menikah 2 tahun. Kemudian menyampaikan kami menikah usia dini karena memang membutuhkan regenerasi, karena banyak yang meninggal dalam perang. Apakah kita harus menunggu perang dulu baru pemuda kita segera menikah gitu? Nah, maka ini mindsetnya yang harus dirubah, segera menikah. Kemudian berikutnya mindset tentang tentang kafaah. Jadi momok setiap pemuda atau laki-laki, bapak-bapak sekalian, dulu yang sudah pernah menikah mesti merasakan gitu ya. Itu kan tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab yang membebani itu. Nafkah, pekerjaan, dan seterusnya. Karena kita memang kewajibannya menafkahi sebagai seorang suami. Dan ini mindset ini gelontorkan oleh mereka para mustasyrikin, para orientalis kemudian orang-orang kafir barat untuk menyerang ideologi kita, pemikiran kita. Dengan cara kamu nggak usah menikah dulu, selesaikan kuliah. Sehingga ini mindset yang salah sebenarnya. Kenapa? Karena untuk menangkis fitnah syahwat tadi segera menikah. Kemudian kalau persiapan kita sejak sekarang misalnya, anak kalau mau selesai SMA itu sudah disiapkan. Bagaimana caranya dia bisa mandiri. Jangan kemandirian itu dipikirkannya setelah selesai kuliah. Karena setelah selesai kuliah dia akan berpikir lambat itu. Harusnya kemandirian itu harus diasah ketika dia usia-usia, kalau di Indonesia SMA. Mau masuk SMA itu sudah punya planning dia. Kalau saya lulus, saya sudah mampu berdikari. Itu yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Jangan nanti setelah kuliah. Karena sekarang salah, akhirnya kuliah untuk mencari pekerjaan. Padahal kuliah itu tujuannya mencari ilmu, bukan mencari pekerjaan. Nah, sehingga inilah mindset yang harus kita benahi pada diri anak-anak kita, para pemuda kita, remaja kita, supaya mereka tidak merasa dirinya itu masih kecil terus.
Karena usia sudah balik itu sudah waktunya dia untuk meniti jati diri. Sehingga kita harus dewasakan anak kita segera mungkin. Jangan sampai nanti dia merasa sudah S1 pun selesai, ya kuliah pun selesai, dia masih merasa dirinya masih anak kecil. Sehingga dia masih merepotkan orang tua. Apalagi yang orang tuanya menikahnya telat. Coba kalau bapak ibu nikahnya misalnya umur 30 saja itu telat. 30, anak di Indonesia mandiri itu 25. 30 tambah 25, 55. 55 orang Indonesia, ada yang diabetes, ya kan? Ada yang asam urat, gitu kan? Selain makannya nggak sehat, kata Dr. Zaidul Akbar itu, ya makanan sampah itu nasi putih, ya kan, yang masih panas ngumpul-ngumpul, tambah minum es teh jumbo misalnya. Nah itu kadangkala menyebabkan ya penyakit dalam tubuh kita. Maka makanan ini ternyata tersebar. Kita angel untuk toyibnya itu, halalnya iya oke, tapi toyibnya angel kita hindari. Ya maka dari situ kita harus segera untuk menikah. Sehingga ketika usia 50 yang kita sudah tidak mampu untuk bekerja barangkali misalnya, anak kita sudah siap, anak kita sudah mandiri, sehingga kita nggak terbebani. Ya, jamaah azani wa azakumullah, itulah yang dikatakan perubahan dalam diri kita pertama kali, yaitu mindset para pemuda harus dirubah untuk segera menikah. Kemudian dalam ayat dikatakan tujuan pernikahan itu adalah untuk menjadikan keluarga tersebut sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah adalah sebagai ketentraman. Ya, sehingga ketentraman ini diwujudkan dengan apa? Dengan beberapa aspek. Kemudian mawaddah, rasa kasih, ya, rahmah, sayang, itu juga ada nanti hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi pondasinya itu dijelaskan oleh para fuqaha, salah satunya adalah untuk mewujudkan visi misi sakinah mawaddah warahmah itu adalah pertama kita harus bangun dengan pondasi takwa dan ilmu. Artinya ilmu di sini adalah ilmu agama. Ya, jadi kalau takwa kita nggak punya, ilmu nggak punya, angel. Ya, seperti dalam hadis dikatakan dunia ini diberikan kepada empat orang. Yang pertama adalah seorang hamba yang diberikan ilmu dan harta. Ini hadis riwayat sahih dalam riwayat Tirmidzi, jadi disahihkan oleh Albani. Maka dikatakan bahwasanya hamba yang pertama ini dijelaskan oleh Rasul, dia diberikan harta dan ilmu. Kemudian dia menggunakan harta dan ilmunya di tempat atau di jalan yang benar. Ya, sehingga inilah yang paling baik kedudukannya. Yang kedua, dia punya ilmu tapi nggak punya harta. Kemudian dia berniat, ya Allah, kalau Engkau anugerahkan kepadaku harta, maka aku akan berbuat seperti orang pertama. Maka dikatakan fa ajrohuma sawa, kata Rasul. Pahala yang kedua itu sama dengan yang pertama, Masya Allah. Hanya dengan niat, Bapak Ibu. Ya, kemudian yang ketiga adalah seorang hamba yang dia tidak diberikan ilmu, tapi diberikan harta. Akhirnya apa? Berfoya-foya. Ya, israf, tabdir, menghambur-hamburkan uangnya. Sehingga ini adalah akhbas al-manazil. Ya, kedudukannya paling buruk. Yang keempat, dia nggak diberikan harta dan tidak diberikan ilmu. Sehingga dia berharap, kalau aku punya harta, aku akan melakukan seperti perbuatan orang ketiga. Maka dikatakan oleh Rasul, fawizrohuma sawa. Dosa yang keempat ini sama dengan yang ketiga. Naudzubillah. Maka ini semuanya tentunya harus kita bangun ya dengan kita memiliki pondasi takwa, dan yang kedua dalam sakinah mawaddah warahmah kita juga harus punya basic keilmuan dalam agama. Nah, tentunya kita bertanya, ilmu agama di dalam sakinah mawaddah warahmah itu apa? Ternyata banyak sekali ya. Di antaranya kita harus mengerti ilmu muamalah di dalam masalah pernikahan. Maka kita akan sedikit mengulas tentang hal itu karena ini sangat penting sekali untuk mengerti. Ya, di antaranya tadi kita sudah mengerti ya bahwasanya kita harus segera menikah. Bagi yang sudah, alhamdulillah, tinggal nanti dikawal
Ya, pernikahan itu untuk mewujudkan visi misi sakinah mawaddah warahmah. Kemudian dalam ilmu yang harus kita ketahui yang diajarkan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab turosnya, itu diantaranya adalah kita mengerti 9 pokok masalah di dalam ahwal saksiyah. Ya, yang pertama, ada yang disebut dengan istilah nikah. Ya, nikah. Nikah itu apa? Nikah itu adalah akad. Akdun yuhillu likullin minaz zawjaini al-istimta' bi sahibi. Nah, namanya nikah itu adalah akad yang dengan akad suci itu akan bisa menghalalkan hubungan suami istri. Ya. Maka kalau ada orang yang berhubungan tanpa dengan akad yang suci, itu disebut zina. Ada hukuman hudud nanti di dunia. Nah, tapi dengan akad itu hubungan antara keduanya dikatakan halal. Bahkan dikatakan atwal ibadah. Kita sholat itu paling kuat berapa lama itu? 1 jam mungkin, 2 jam, atau ada yang kuat 3 jam, atau semalam suntuk. Di daerah-daerah Temboro atau mana itu yang ehwah-ehwah JT itu. Ya, mereka kalau sholat taraweh itu sampai 30 juz khatam setiap malam itu. Ya, gantian itu. Luar biasa. Dari sisi itu ya. Maka hal ini dikatakan kemampuan kita terbatas untuk ibadah. Tapi dikatakan dengan menikah kita akan apa? Akan memiliki pahala ibadah terlama. Nah, sehingga kita dikatakan oleh Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian itu yang paling baik orangnya dengan keluarganya atau dengan istrinya. Sehingga ini nggak mungkin terwujud kalau nikahnya bermasalah. Sehingga pertama harus mengerti nikah. Karena di dalam nikah ini nanti ada rukun yang harus terpenuhi ketika orang menikah. Harus ada wali, harus ada 2 orang saksi laki-laki yang adil. Kemudian harus ada sigotul akdi, harus ada akad ijab qabul. Kemudian harus ada mahar dan ada yang menambahkan rukun kelima yaitu i'lan. Nah, ini adalah 5 rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan. Nanti akan diuraikan lagi oleh para ulama. Wali itu syaratnya apa? Karena kadang kita mendengar ada perselisihan, cekcok di sebuah rumah tangga. Yang berhak menikahkan itu siapa? Kakak kandungnya atau pamannya misalnya. Nah, bapaknya sudah tidak ada. Nah, ini nanti ada hal-hal yang harus kita pahami nanti urutan wali kalau kita acuannya madzhab Syafi'i. Karena kadang kita madzhabnya madzhab Syafi'i, tapi hanya wawasan saja, nggak diterapkan. Beda dengan orang Yaman, dia Syafi'il madhab benar-benar itu dari kecil dia tertanam itu. Kalau kita sebatas wawasan saja. Ya, taib. Maka itulah yang dikatakan rukun di dalam sebuah pernikahan. Kemudian nanti akan dibahas dalam pernikahan itu ada hak dan kewajiban yang harus dimengerti. Ya, ini yang paling pokok. Jadi untuk memunculkan sakinah mawaddah warahmah dalam sebuah pernikahan itu, ya, ilmu pernikahan yang paling utama setelah qabiltu kata seorang suami dalam pernikahan. Nikahaha wa tazwijaha bimahrin al-madkuri halan. Sudah dia mengucapkan ijab dan qabul itu, maka dia tergambar dalam benaknya. Dalam pundaknya sudah ya memiliki tanggung jawab dari yang awalnya berasal dari bapak kandungnya si perempuan pindah ke pundak dia, yaitu nafkah. Maka dikatakan hal yang wajib untuk dikeluarkan oleh seorang suami itu adalah nafkah. Dan nafkah itu mencakup apa? Pakaian, kemudian tempat tinggal, ya, kemudian makanan, minuman. Ya, artinya makanan, minuman ini kita disyaratkan halal dan thayyib, itu yang harus kita bina Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti kita usia-usia 50 misalnya, kita masih sehat. Usia 60 masih sehat. Ya, usia 70 bonus ya, karena Rasul mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Ya, itu kita masih fit, masih sehat. Tidak menyusahkan anak-anak keturunan kita. Ya, maka itu semuanya tentunya ya pemicunya adalah apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Ingat ada halal, ada thayyib. Maka kita sebagai seorang suami memberikan nafkah itu bukan hanya halal, tapi harus thayyib. Itu yang perlu kita catat.
Sehingga nanti kita harus filter diri kita. Ya. Ustaz, kalau makan minum kenyang bagaimana? Boleh tidak? Jawabannya boleh atau tidak? Boleh. Ya, makan minum kenyang itu boleh, tidak apa-apa. Yang dilarang itu kalau kita israf, berlebihan, ya, melebihi dari kapasitas, itu nanti yang dilarang. Tapi kalau kenyang boleh. Dalilnya adalah suatu saat ketika Abu Hurairah itu lapar, itu sampai kejang-kejang itu. Pura-pura kejang-kejang Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca Sahih Bukhari, Masya Allah. Imam Bukhari menjelaskan itu tentang panjang lebar di plus sarahnya Fathul Bari oleh Ibnu Hajar. Nanti kita akan dapatkan beliau itu ketika lapar keluar. Ya, kemudian pura-pura di masjid itu kejang-kejang dia. Supaya ada orang yang menolongnya, memberi makan. Tetapi masalahnya orang itu menyangka dia itu punya penyakit gitu ya. Kemudian ketika dibangunkan, ya, dia mengatakan aku melakukan ini karena lapar gitu ya, bukan karena penyakit. Nah, kemudian akhirnya dia keluar menunggu orang keluar dari masjid. Keluarlah itu Abu Bakar, hanya menyalamiku kata Abu Hurairah, kemudian pergi. Kemudian keluar Umar, menyalamiku, pergi. Artinya Umar sama Abu Bakar juga lapar, nggak punya makanan gitu ya. Keluarlah manusia terbaik di muka bumi, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul tahu, karena beliau diberitahu dari wahyu. Dipanggil, ya, bawa ke rumah. Sampai di rumah ditanya kepada istrinya, wahai Aisyah, engkau punya apa? Ternyata Rasul juga nggak punya apa-apa, kecuali tadi barusan ada yang mengirimi susu ya Rasulullah. Ya, akhirnya sama Nabi, ya, itu nggak langsung diberikan kepada Abu Hurairah. Tapi Rasul sampaikan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kamu datang ke Sufah. Sufah itu adalah tempat di Masjid Nabawi yang di situ untuk sahabat-sahabat fuqara wal masakin. Ya, panggil itu seluruh kawanmu yang ada di kamar Sufah. Panggil semua ke sini. Heran kan Abu Hurairah. Mau untuk kita bertiga aja nggak cukup ya kan? Apalagi ini untuk banyak orang. Tapi karena itu perintah Nabi, dilaksanakan. Akhirnya datanglah ke kamar Sufah, dipanggil semuanya satu persatu. Minum kenyang. Kemudian baru Rasul perintahkan, israf ya Bahir, minum kamu Abu Hurairah. Kemudian israf ya Bahir, minum kamu. Yang ketiga, israf ya Bahir, ya Rasul, perutku nggak muat lagi nih. Kenyang. Baru Rasul minum, Aisyah minum, dan itu masih cukup. Masya Allah. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan kita boleh makan kenyang. Yang dilarang adalah kalau ya kita berlebihan. Taib. Itu adalah yang disebut dengan konsep halal dan toyib dalam suatu makanan. Jadi nafkah itu harus halal dan juga harus toyib. Nggak hanya halal saja, tapi toyib tidak. Ya, barulah nanti setelahnya ya kita akan punya kewajiban berikutnya, yaitu kewajiban untuk mentarbiyah, mendidik. Karena dalam hal ini biasanya kita lupa ya mentarbiyah keluarga kita. Salah satu tarbiyah yang paling mujarab di era sekarang adalah memasukkan anak-anak kita ke pesantren. Nah, maka jangan lupa, mana pesantren yang dianggap sesuai dengan visi misi suatu rumah tangga, silahkan. Insyaallah semuanya baik. Ya. Tapi kalau kita biarkan anak-anak kita ya tidak masuk ke pesantren, itu bisa jadi ya modal awal kita hilang. Karena sekarang yang paling mujarab, yang paling aman itu ya di pesantren. Apalagi yang punya anak perempuan, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena penjagaan kepada mereka itu lebih lama dan lebih susah dibanding penjagaan kepada anak laki-laki. Anak laki-laki sudah balik, kita lepas, nggak dinafkahi, kita nggak dosa, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau anak perempuan itu sampai nafkahnya itu sampai dia menikah. Ya, jadi kalau semakin kita tidak mandirikan dia, tidak kita tanamkan tarbiyah yang baik, maka semakin kita akan terbebani. Sehingga banyak orang tua mengeluh, anakku sudah umur sekian, tidak nikah dan seterusnya. Nah, maka ini adalah hal-hal yang barangkali ya mengingatkan kita tentang kewajiban sebagai seorang suami dalam pernikahan. Kemudian juga kewajiban ini dikatakan bukan hanya dari sepihak dari suami, kewajiban istri juga harus terlaksana dengan baik. Di antaranya yang paling utama at-tha'ah fil ma'ruf. Ya. Jadi dia harus sebagai seorang istri kewajibannya taat kepada suaminya. Ya, bahkan ada kisah ya ketika dia dilarang oleh suaminya sampai orang tuanya itu meninggal. Dia tidak keluar karena apa? Demi menjalankan perintah
suaminya untuk tidak keluar rumah. Nah, sehingga dikatakan saf yang paling utama bagi wanita itu yang paling belakang, dan yang paling utama lagi adalah kamarnya. Nah, ini kenapa semacam itu? Karena kalau wanita keluar, itu setan akan menghias mereka di pandangan laki-laki supaya terlihat menarik. Sehingga kadangkala bapak sekalian, kalau sudah menikah, godaan bapak-bapak itu biasanya ya istri orang lain itu lebih cantik. Ya, kenapa? Karena memang fitrahnya seperti itu. Kita digoda. Maka dianjurkan oleh Nabi, kalau kamu melihat semacam itu, segera datangi istrimu. Ya, karena itu godaan dari nafsu tadi. Nah, sehingga inilah yang harus kita tanamkan dalam diri istri kita, taatan. Ya, jadi itu kewajiban seorang istri. Kemudian yang kedua adalah dia punya kewajiban untuk menjaga dirinya, harta suami dan anak-anaknya. Dan ini tidak mungkin akan bisa kita dapatkan kalau istri kita istri karir. Karir boleh saja, tetapi kalau istri karir itu melampaui batasan sehingga jomplang, istrinya yang kerja, suami di rumah, ini kebalik. Ya, maka kita harus bolehkan, tidak masalah selama itu tidak mengganggu kewajiban dia. Kita evaluasi apakah kalau dia dengan bekerja kewajiban-kewajiban dia terbengkalai atau tidak. Karena kalau sama-sama kerja pulang sudah capek. Ya, anak tidak akan terurus, ya, suami juga kadangkala akan terlupakan. Tapi kalau istri ada di rumah seperti fitrahnya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Begitu kita pulang ada yang menyambut. Ya. Begitu kita letih ada yang menyiapkan dan seterusnya. Karena itu jihadnya seorang wanita. Bahkan dikatakan kalau seorang wanita itu ya, dia sholat 5 waktu, kemudian dia puasa Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya, menjaga dirinya, ya, kemudian dia taat kepada suaminya, maka akan dipanggil kelak di surga. Ya, udkhuli, masuklah kemanapun dari pintu surga yang kamu hendaki. Masya Allah. Jadi kunci kalau seorang wanita, ya, kewajibannya adalah ito'ah bil ma'ruf. Jadi kalau wanita itu taat, ya, wanita itu mentaati suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf, ini nanti mudah bagi wanita itu masuk surga. Ya, sehingga ini akan kita capai dalam visi misi sakinah mawaddah warahmah kalau kedua, ya, orang ini suami dan istri menjalankan kewajiban masing-masing. Barulah setelah itu, ya, nanti kita harus antisipasi. Dalam pernikahan itu ada penyakit. Apa penyakitnya? Ada yang disebut dengan nikah terlarang, nikah yang rusak. Di antaranya pernikahan yang disebut nikah mut'ah. Doktrin orang-orang Syiah sampai sekarang masih. Karena itu sebabnya dulu memang boleh, Bapak Ibu sekalian, boleh dulu dalam perang. Tetapi setelah usai perang itu mansuh hukumnya. Ya, hukumnya adalah sudah terhapus, tetapi masih diadopsi sampai sekarang, masih diyakini itu masih berlaku. Nah, sehingga ini yang harus kita perangi, ya, penyakit dalam pernikahan itu. Nikah mut'ah, kontrak atau kawin kontrak itu. Kalau kita dapatkan samping kanan kiri kita, tetangga kita ada melakukan hal itu, segera kita ingatkan. Karena ini pernikahannya nggak sah, harus segera dipisah itu. Kemudian ada juga nikah asyighar. Nikah yang disebut nikah silang. Tapi dengan syarat, kalau kamu ingin menikahi anakku, nikahkan aku dengan anakmu. Syarat semacam ini syartun batil, walau mi'ata syar, kata Nabi. Nggak boleh kita mensyaratkan dengan syarat itu. Tapi seandainya tanpa syarat, silang itu boleh. Ya, kalau tanpa syarat, maka boleh. Berikutnya ada yang disebut dengan nikah muhalil. Nikah muhalil adalah nikah sandiwara. Ada wanita, istri yang diceraikan dengan talak 3. Ya, talak 3 ini kan sudah statusnya bain atau suami kehilangan hak untuk rujuk. Maka dia mencari cara bagaimana supaya dia bisa segera rujuk ke istrinya atau mantannya. Maka dia menghubungi yang lain. Ya, menghubungi laki-laki kedua dengan mengatakan, "Hei Fulan, kamu nikahilah istriku, mantan istriku tadi, ya. Kemudian nanti sekali berhubungan ceraikan." Ya, tapi kenyataannya sudah berhubungan, tidak mau pisah, gitu ya. Sebagai hukuman di dunia, gitu ya. Gagal dia misinya. Nah, maka ini dikatakan sebagai apa? Sebagai nikah muhalil.
Ya, artinya nikah sandiwara semacam ini dilaknat, tidak boleh. Ya, karena itu akan menyebabkan pernikahannya tidak sah. Kemudian nikah yang menjadi penyakit juga adalah menikahi atau menikahkan ya ketika kondisi kita sedang ihram, sedang manasik haji atau umroh. Maka tidak boleh dalam kondisi itu kita menikah. Karena kalau menikah dalam kondisi itu nggak boleh. Berikutnya, menikahi wanita dalam kondisi iddah. Nah, jadi kalau iddah itu nggak dipahami, kacau nanti seperti orang kafir barat. Ya, sehingga kalau wanita itu ditinggal mati suami atau diceraikan, belum selesai masa iddahnya, tidak boleh kita lamar. Kalau sekedar mengutarakan isi hati, boleh. Tapi kalau sampai lamaran, itu dilarang. Tidak boleh. Ya, sampai dia selesai iddahnya, baru kita boleh mengajukan lamaran. Nah, ini diantara penyakit-penyakit dalam pernikahan. Kalau penyakit ini berhasil kita hilangkan, maka kita akan memiliki keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terakhir dalam masalah pernikahan terlarang itu yang disebut dengan nikahul muharramat. Ini kadang di Jawa masih dianggap sepele. Menikahi wanita-wanita yang disebut mahram. Nah, ini nggak boleh kan? Dan mahram itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut mahram mu'abbad, ada yang mu'aqqad. Mu'abbad itu selamanya sampai mati tidak boleh kita nikahi. Jalurnya ada 3. Yang pertama dari jalur nasab. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya sampai akhir ayat dalam An-Nisa itu. Ya. Maka itu semuanya ibu kita kandung. Wa in alat sampai ke atas. Kalau punya nenek punya buyut dan seterusnya sampai nama di Jawa itu Masya Allah. Ya, kita cari dalam bahasa Arabnya itu angel, Pak. Ya, udek-udek gantung siwur sampai debok bosok itu ya kan. Itu ada, Pak, benar, debok bosok itu. Kita cari untuk bahasa Arab, membahasa Arabkan itu ya di selalah orang Arab itu enggak kita ketemukan, tapi kosakata Jawa Masya Allah ya, luas. Maka itu semuanya haram. Kemudian yang ke bawah wa inna zalna, anak-anak perempuan kita sampai ke bawah itu tidak boleh kita nikahi. Ya, itu dari jalur nasab. Ya, kemudian yang kedua adalah dari jalur pernikahan. Ya, dari jalur pernikahan nanti ada beberapa wanita ibu mertua, sehingga kalau seorang bercerai, ibu mertuanya ini selamanya tetap jadi mahram. Tidak boleh kita menikahi ibu mertua kita walaupun sudah cerai dengan anaknya. Ya, karena itu dibangun karena ada hubungan pernikahan tadi. Ya, kemudian yang ketiga ini yang sering lupa, yaitu karena sebab sehusuan, ya, atau yang disebut dengan rodoah. Ini yang harus kita sampaikan kepada keluarga kita, karena barangkali ya di daerah kita itu ada yang memberikan asinya kepada tetangga, kepada keluarga yang lain, pada siapa yang membutuhkan gitu. Bahkan di negara-negara maju mereka punya bank asi, Bapak Ibu sekalian, punya bank asi. Artinya bank asi ini sudah menjadi tren di negara-negara maju. Masalahnya kalau bank asi itu tidak dicatat mutabariahnya, yang mendonor nggak dicatat, kemudian yang menerima dari donor itu juga nggak dicatat, akhirnya memicu ikhtilatul ansab. Ya, nasabnya akan tercampur di situ. Nah, sehingga ini yang harus kita hindari. Jadi kalau memang harus mengambil asi, ya, ini nanti akan ditulis pada siapa dulu aku meminum asi, dan itu nanti syaratnya menjadi mahram itu yang nggak boleh dinikahi itu kalau satu, umur anak kecil itu kurang dari 2 tahun. Yang kedua, khamsa rodoat yuharrimna, kata Aisyah, 5 kali susuan kenyang. Jadi kalau kurang dari 5 kali susuan kenyang ini maka dia tidak menjadi mahram. Nah, ini yang harus dipastikan kepada pihak yang terkait. Apakah saya itu ketika minum asi Anda itu khamsa rodoat yuharrimna, 5 kali susuan kenyang, atau hanya sekali tok, ya, kemudian setelah itu disape. Ya, karena kalau 5 kali susuan kenyang menjadikan mahram, dan itu ibu itu tidak boleh kita nikahi. Dan nanti yang menjadi mahram itu adalah setiap mahram dari ibu susu dan bapak susu kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya A dan B, A adalah ibu susu, B adalah bapak susu.
Maka setiap mahram dari A sama B ini semua yang ke kanan, ke kiri, ke atas, mahram mereka semua itu jadi mahram bagi anak susu tadi. Ya, tetapi kalau anak susu itu punya saudara, kemudian saudaranya ini dia menikahi ibu susunya, boleh. Karena itu tidak ada hubungan. Nah, inilah hal-hal yang harus kita ketahui dengan baik. Karena ada suatu kasus nyata di Indonesia ini, ada laki-laki yang menikah sudah 2 tahun, punya anak 1. Setelah diusut ternyata istrinya itu adalah ya saudari sepersusuannya. Nah, dalam kondisi ini apa yang harus dilakukan? Angel kan kalau pisah, tapi ya harus dipisah karena nggak boleh menikah dengan mahramnya. Nah, ini yang harus kita mulai telusuri. Jadi kalau ada yang pernah minum ASI dari ibu susu seperti Rasul ya dari Bunda Halimah Sa'diyah, maka ini juga harus disampaikan, jelaskan. Itulah Bapak Ibu sekalian tentang manajemen di dalam kita mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam pernikahan ya nanti akan banyak sekali hal-hal itu sekilas seperti itu. Kemudian kalau pernikahannya itu sudah baik, ya problem yang kedua tadi kita katakan ada 9, ya baru 1. Ya, yang kedua adalah tolak. Kalau nikahnya bermasalah, tolak muncul. Dan tolak kalau harus dilakukan, maka kita juga harus mengerti aturan-aturannya. Ya, salah satunya adalah rukun-rukunnya, ya, kemudian nanti jenis-jenis tolaknya. Ya, sehingga dari itu kita akan mengerti, oh ternyata kalau seorang istri itu melakukan nusyuz misalnya, kemudian dia membangkang kepada perintah suami dalam kebaikan kok dia nggak mau taat gitu ya, maka dia akan boleh dikenakan sanksi nanti. Salah satu sanksinya adalah ditolak kalau tidak bisa diperbaiki. Tapi ingat ya, tolak itu akhir solusi. Ya, dalam Al-Quran disampaikan untuk mengobati nusus itu ya hendaknya kita semuanya harus mengerti konsep Al-Quran. Salah satunya adalah kita harus harus mengingatkan dulu mau'idah. Wa'id fa'iduhunna, diberikan mau'idah. Kalau sudah nggak mempan baru dihajar. Hajar ada 2. Hajar ucapan 3 hari didiamkan, nggak boleh lebih. Atau hajar tindakan, tidak digauli diranjangnya. Ya, kalau ini nggak mempan juga, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. Ya, kemudian kalau tidak mempan juga, baru diutus hakam, penengah dari keluarga sana 1, keluarga sini 1. Ya, kemudian kalau itu nggak mempan juga, baru tolak solusi terakhir. Nah, sehingga ini adalah hal-hal yang nanti akan dibahas oleh ulama kalau arahnya dari suami ke istri namanya tolak. Kemudian kalau problemnya dari suami, maka istri juga punya hak mengajukan gugatan cerai yang disebut dengan khulu. Khulu ini adalah tebusan yang dibayarkan oleh istri ya untuk meminta cerai dari suaminya. Nah, maka ini nanti boleh supaya adil, balance antara hak suami dan hak istri kalau terjadi kezaliman. Itu yang ketiga, khulu. Dan nanti dijelaskan panjang lebar tentang khulu, kisah pertama kali yang digugat cerai oleh istrinya di zaman Nabi itu namanya sahabat ya Sabit bin Qais, Pak. Silahkan baca terjemahnya nanti. Jadi Sabit bin Qais ini digugat cerai oleh istrinya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, yang pertama, kamu mampu tidak mengembalikan kebun yang dulu jadi mahar? Kata istrinya tadi, siap, aku kembalikan. Kemudian ditanya, ya apa sebabnya? Kemudian wanita ini mengatakan, aku tidak mencela Sabit dari agamanya, Bapak Ibu. Masya Allah, agamanya nggak masalah, kenapa dia menggugat cerai? Tetapi aku khawatir berbuat kufur. Nah, bisa jadi ketika menikah dia asal-asalan, tidak melihat konsep takafu. Takafu itu kesetaraan. Kesetaraan itu kalau jomplang, ini akan menyebabkan cerai nanti. Maka hati-hati dalam pernikahan. Ya, kita ngaca diri kita, kalau misalnya kita menengah ke bawah misalnya, jangan terlalu berharap ya kelas tinggi misalnya. Kalau kita levelnya 6, jangan terlalu berharap ke level yang 10 kalau kita nanti takut jatuh. Ya, sehingga ini semuanya hal-hal yang harus kita introspeksi nanti dalam kafaah. Terutama agama jelas tidak ada tawar-menawar. Tapi setelahnya masalah pekerjaan, masalah harta, masalah rupa, ya itu semuanya
bisa kita perjuangkan, tapi harus siap konsekuensinya. Nah, ternyata setelah diteliti, ternyata ini ada ketidaksetaraan antara sapi dengan istrinya. Nah, ini semuanya hal-hal yang nanti akan menyebabkan ya sebuah rumah tangga bisa retak. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan ila. Dalam rumah tangga, kalau sampai istri melakukan perbuatan yang tidak benar, nusus, suami boleh mendidiknya dengan cara ila. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi. Ila itu sumpah, tidak menggauli istrinya, ya, dalam waktu tertentu. Nabi pernah mengilak istrinya 1 bulan, kemudian dirujuk. Kalau tujuannya mendidik, Bapak Ibu sekalian, boleh. Tapi kalau tujuannya menyakiti, haram, tidak boleh. Itulah ila. Kemudian berikutnya dihar. Dihar ini adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, anti kadhahri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Punggung ibu nggak boleh digauli. Tapi kalau dia menyamakan istrinya seperti ibunya, berarti ini nanti dia punya konsekuensi bayar kafaroh, haram hukumnya. Sehingga kafarohnya harus memerdekakan budak, nggak ada sekarang. Ya, kemudian yang kedua adalah dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh oglang. Oglang ulangi lagi dari awal. Kalau tidak mampu, baru ketiga, yaitu it'am sittina masakin. Ya, memberikan makan 60 orang miskin. Ya, itulah yang disebut dengan konsep dihar. Kita hindari. Kemudian ada juga disebut dengan li'an. Li'an itu tuduhan dari suami ke istrinya, tuduhan zina. Istri meminta, mana buktinya? Saya berzina. Ya, suami tidak punya bukti 4 orang saksi, karena zina itu buktinya harus 4 orang laki-laki saksi yang melihat langsung kejadian. Kan angel. Gandeng, nggak ada saksi, diangkatlah ke mahkamah. Kemudian mahkamah memutuskan, udah kita adakan sidang. Dihadiri oleh manusia, oleh mukmin dan mukminat. Kemudian si laki-laki suami diminta sumpah 4 kali. Kemudian yang kelima saling melaknat. Kemudian wanitanya juga seperti itu. Sehingga setelah mereka saling melaknat, Nabi mengatakan al-mutala'inani idza tafarraqa la yastami'ani abadan. Jadi suami istri yang sudah saling melaknat, dicerai itu ya, itu tidak boleh rujuk selamanya, sampai mati tidak boleh. Nah, itulah yang disebut dengan li'an. Kemudian ada dalam pernikahan yang berikutnya adalah tentang iddah. Ini terkait kewanitaan. Iddah itu menjadi bahan ya, dan konsep yang menjadikan ilmuwan barat masuk Islam. Iddah itu masa menanti seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami atau yang diceraikan oleh suaminya. Maka nanti iddah ini banyak macamnya, ya, sehingga ini nanti harus wajib dijalani oleh seorang wanita. Jangan sampai tidak. Ya, seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah tentang konsep nafkah. Dalam rumah tangga, ya, untuk mewujudkan visi misi sakinah mawaddah warahmah, kita juga harus mengerti nafkah. Nafkah yang wajib dari siapa, yang berhak menerima siapa. Misalnya suami kepada istri, tuan kepada budaknya, ya, rewangnya. Kemudian kalau kita punya binatang, ini juga jangan sampai seperti wanita yang masuk neraka karena kitoh ataupun karena kucing. Gak dikasih makan, disekap gitu ya, maka dia masuk neraka. Maka ini semuanya adalah yang punya kewajiban menafkahi dan siapa yang berhak menerima. Terakhir adalah hadonah. Dalam problematika rumah tangga, konsep hadonah, pengasuhan itu harus kita miliki. Sampai kapan? Sampai anak kecil itu usia balik. Ya, sehingga ketika dia sudah balik, lepas tanggung jawab kita. Tapi tetap Indonesia ini, Masya Allah, rahmatnya para orang tua kita, itu sampai sudah kuliah pun masih dibantu, baik nafkahnya atau sistem hadonah lama. Maka inilah hal-hal yang barangkali mengingatkan kita sedikit ya di awal tahun ajaran ini. Semoga bisa menjadi tadkirah buat kita bersama, supaya kita bangun dari diri kita, keluarga kita, kemudian masyarakat kita, dan harapan kita adalah daulah kita ini atau Indonesia ini. Semoga kita semuanya nanti bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.